Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwinda Ma'ruf dengan NIM 151421040, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai alasan penggunaan media pembelajaran. Nah, dalam hal ini ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan. Poin pertama, alasan penggunaan media pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan minat belajar siswa. Pada intinya, media pembelajaran memberikan efek yang positif pada peningkatan minat belajar siswa. Pembelajaran menjadi lebih efisien dan siswa mudah menyerap pembelajaran. Hal ini tentunya akan meningkatkan hasil pembelajaran dan tujuan pembelajaran akan lebih mudah dicapai. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menjadi alasan penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa maupun minat belajar siswa, diantaranya yakni yang pertama, siswa di sekolah dasar masih berpikir konkret. Sebuah hasil penelitian Encyclopedia of Educational Research mengatakan bahwa pembelajaran dengan media dapat memberi nilai atau manfaat antara lain yang pertama, mengurangi verbalisme. Yang kedua, menarik perhatian dan minat siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk bertanya. Yang keempat, materi yang dipelajari siswa dapat lebih menetap dan tidak mudah untuk dilupakan. Nah, yang kedua, alasan didaktis psikologis. Secara didaktis psikologis, penggunaan media dalam setiap proses pembelajaran sangatlah dibutuhkan. Sebab dengan media, konsep-konsep serta nilai-nilai yang bersifat abstrak dapat disederhanakan dalam bentuk visualisasi, sehingga dapat dipahami oleh siswa. Selain itu, penggunaan media dapat melibatkan seluruh pribadi siswa, baik fisik maupun psikis, serta efektif terhadap segala tipe belajar, lebih-lebih lagi bagi siswa yang memiliki tipe belajar campuran. Nah, yang ketiga, alasan pengalaman bermakna yang diterima siswa. Dalam perspektif empirismenya John Locke, sebagaimana dikutip Ahmadi 1991, bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bahkan dalam pandangannya ini, John Locke mengatakan bahwa manusia terlahir bagaikan kertas putih bersih yang belum ditulisi dengan pengalaman apa-apa atau tabula rasa. Berangkat dari pandangan tersebut, maka dalam proses pembentukan kepribadian anak, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Demikian halnya dengan keberhasilan sebuah proses pembelajaran di ruang kelas, sangat dipengaruhi oleh berbagai hal. Nah, salah satunya adalah efektivitas lingkungan atau pengalaman belajar yang diterima oleh siswa tersebut. Poin kedua, yaitu merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, sudah menjadi wacana publik di kalangan para pendidik bahwa media merupakan alat bantu mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Guna dapat menciptakan media yang efektif dalam proses pembelajaran, guru seharusnya memahami materi pembelajaran yang akan diajarkan dan media apa yang cocok digunakan sebagai alat bantu dalam penyampaian materi tersebut. Jadi, cara merancang media yang efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran selain bergantung pada kemampuan guru, di sini juga dapat dikemukakan beberapa cara yang efektif untuk merancang media pembelajaran yang baik. Antara lain, yang pertama, media harus dirancang sesederhana mungkin sehingga jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, media hendaknya dirancang sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan. Yang ketiga, media hendaknya dirancang tidak terlalu menjelimet atau tidak membuat anak-anak menjadi bingung. Nah, yang keempat, media hendaknya dirancang dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapat, tetapi tidak mengurangi makna dan fungsi media itu sendiri. Nah, yang kelima, media dapat dirancang dalam bentuk model, gambar, bagan struktur, dan lain-lain, tetapi dengan bahan yang murah dan mudah didapatkan sehingga tidak menyulitkan guru dalam merancang media yang dimaksud.
Poin ketiga tentang implikasi penggunaan media terhadap pencapaian hasil belajar siswa, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Yang pertama itu implikasi terhadap guru. Nah, implikasi penggunaan media terhadap guru dapat berupa memudahkan dirinya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dikatakan demikian sebab dengan menggunakan media, guru tidak terlalu banyak menghafal materi yang akan diajarkan. Selain itu, dengan alat bantu mengajar atau media pembelajaran, guru dapat lebih terstruktur di dalam penyampaian materi karena sudah dirancang sebelumnya dan sudah disediakan dalam bentuk media itu sendiri. Dengan demikian, jelas pembelajaran dengan menggunakan media dapat memudahkan guru dalam melakukan transfer pengetahuan atau transfer of knowledge dan pada gilirannya dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, bukan hanya itu, dengan menggunakan media pembelajaran, guru dapat lebih mudah mengorganisir materi pembelajaran, sehingga penyajian materi pelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua, itu implikasi terhadap siswa. Selain berimplikasi terhadap guru, penggunaan media dalam proses pembelajaran di ruang kelas ternyata berimplikasi pula terhadap diri sendiri, diri siswa itu sendiri. Nah, hal yang paling banyak berdampak dan diinginkan adalah meningkatnya hasil belajar siswa dan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, media pembelajaran membuat siswa lebih senang dan betah mengikuti pembelajaran di sekolah, yang pada gilirannya akan dapat berimplikasi pada perubahan sikap dan perilaku siswa itu sendiri. Dan yang ketiga, implikasi terhadap proses pembelajaran di ruang kelas. Nah, penggunaan media ternyata berimplikasi pula terhadap proses pembelajaran di ruang kelas, yakni dapat membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran dan dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, kenapa dikatakan demikian? Sebab dengan alat bantu mengajar, siswa akan lebih akan lebih terangsang untuk belajar secara aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Selain itu, penggunaan alat bantu mengajar dapat pula merangsang anak-anak untuk mengemukakan pertanyaan dan paling tidak dapat memberi respon yang positif terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru di ruang kelas. Demikian penjelasan materi mengenai alasan penggunaan media pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.